Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku tidak mengerti apa yang dibutuhkan masing-masing orang di tempat ini. Tapi Engkau yang meliputi segala sesuatu. Engkau Al-Latif, Engkau yang Khabir. Engkau meliputi seluruh manusia yang ada di sini. Karena Engkau meliputi semuanya, pasti Engkau Maha tahu atas semua kebutuhan orang-orang yang di sini. Sehingga yang dibicarakan pasti nyambung. Oh, ternyata itu saya banget, nyambung kan? Gitu. Oh, itu ternyata gue banget, nyambung kan? Gitu. Jadi kalau di sini ada orang yang terasing, merasa omongan saya tidak nyambung, nyureng gitu. Nah, dua kemungkinannya. Pertama, saya tidak dapat izin bicara. Yang kedua, Bapak tidak dapat izin mendengar. Itu. Ya, izin bicara saja kan tidak adil, harus ada izin mendengar. Jangan-jangan tidak dapat izin mendengar. Coba orang asing datangkan ke sini yang belum mengalami, dengerin ceramah saya, pasti nyureng. Betul nggak? Kenapa nyureng? Karena dia belum sefrekuensi dengan saya. Dia tidak dapat izin mendengar. Betul nggak? Makanya hati-hati ngomong. Kalau menggunakan bahasa Injil nih. Janganlah kau mengatakan halmu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan di antara yang mati. Jadi janganlah kau mengatakan halmu kepada seorang jua pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara yang mati. Kalau sudah sama-sama dibangkitkan, nyambung. Izin bicaranya dapat, izin mendengarnya dapat. Ya, ada yang ngantuk nggak? Ngantuk itu izin mendengarnya sedang dicabut itu. Mungkin tidak bisa connect dengan saya. Kita teruskan, ya. Nah, zalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti terjadi. Pasti itu. Makanya Allah jamin di Quran surat Al-Ankabut, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, pasti saatnya akan tiba. Hari itu bukan hari yang mungkin terjadi, tapi pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya dia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Jadi bukan sekedar Allah yang memastikan, tetapi harus ada dari dorongan diri kita. Makanya Allah katakan, faman sa'attakhadha ila rabbihi ma'aba. Barang siapa yang menghendaki, niscaya ia akan menempuh jalan kembali kepada Tuhannya. Ingin hari itu menjadi suatu kepastian? Ingin izin bicara itu menjadi kepastian bagi kita? Kalau izin bicara itu ingin menjadi kepastian bagi kita, maka kata Allah, kita harus menempuh jalan kembali kepada Tuhan kita. Pasti hari itu akan terjadi. Bicaranya nanti sudah tidak pakai kata-kata lagi. Yang ada cuman ya, sami'na wa ta'na. Luar biasa. Jadi mengerti sekarang kenapa spiritual itu ada makom-makomnya. Kenapa spiritual itu ada tahap-tahapannya. Jadi kalau kita sedang berbicara dengan orang lain, kemudian kita memaksa orang lain memahami yang kita bicarakan, hentikan. Karena itu akan menjadi batu dengan batu. Yang satu keras memberinya, yang satu keras menolaknya. Sama-sama keras, diadu tuh batu dengan batu. Makanya suatu kezaliman menyampaikan ilmu kepada mereka yang tidak membutuhkannya. Suatu kezaliman menahan ilmu dari mereka yang membutuhkannya. Ini yang disebut dengan izin bicara. Pak, kemarin saya ngasih pencerahan, terus malah ngajak berdebat. Tuh, gak dapat izin bicara, ngasih pencerahan. Apa sih yang kamu sampaikan?
Quran surat ini, Quran surat lah, ayat itu belum terjadi pada dirimu udah disampaikan. Ya debat. Sekarang kita paham perdebatan agama, perbedaan pendapat itu muncul karena masing-masing belum dikasih izin bicara. Kenapa tidak dikasih izin bicara? Karena malaikatnya belum mendorong ruhnya ke alam-alam yang tinggi. Makanya kita dorong dulu ruh itu dengan malaikat, dengan malak yang ada di diri kita untuk masuk ke alam-alam yang tinggi. Di alam itu kita dapat izin bicara. Pak, saya lagi nyuci saja dengerin ceramah di CD Bapak, rasanya nyambung. Gak apa-apa, mau lagi nyuci lagi apa, nyambung kalau sudah dapat izin mendengar. Ada, saya beli CD punya Bapak, pusing Pak. Lah, ya. belum sama frekuensinya, pusing kan? Ujungnya apa? Menghujat dengan tingkatan pikiran dia. Akhirnya nyalain orang. Wah, sudah tambah keras hatinya, semakin menjadi batu. Nanti ketemu batu lagi, sudah berantem. Pakai golok, pakai apa? Agama jadi sumber kekerasan. Subhanallah. Harusnya kan agama menjadi sumber kebijaksanaan, sumber kelembutan. Kita teruskan, ya. Inna anzarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, ya, siksa yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'uma qazzamat yadahu wa yaqulul kafirin ya laitani kuntu turaba. Pada hari manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang-orang yang tertutup berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah saja. Tidak usah diproses menjadi air mani, tidak usah dikirimkan ke dalam rahim menjadi tubuh ini. Lebih baik jadi tanah saja, bermanfaat jadi tanah, lumayan ditanami menghasilkan sesuatu, daripada jadi manusia yang hanya menebarkan air mendidih dan nanah. Itu sebabnya Allah katakan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Aku telah bentuk kamu dalam bentuk yang sangat tinggi, yang sangat agung. Summa radadnahu asfala safilin. Dan kemudian dia akan memiliki derajat yang jauh lebih rendah dari asalnya. Asalnya dia dari tanah, dibentuk menjadi sempurna. Ketika dia tidak menggunakan kesempurnaannya, maka dia akan dikembalikan lebih rendah dari tanah. Makanya orang yang tertutup berteriak kepada Allah, kalau tahu begini, udah aja gue dulu jadi tanah saja, manfaat. Paling tidak kan ada orang bikin saung di situ, betul nggak? Paling tidak ya ada toge di situ jatuh tumbuh, betul? Paling tidak ada biji kacang panjang jatuh di situ, tumbuhlah 2 atau tidak daun kacang panjang, lumayan jadi lalap sambal, betul nggak? Memberi manfaat. Terang kieu mah tuh mending jadi tanah we kapungkur teh. Ini tanah yang sudah diproses, betul? Ini tanah semua yang sudah diproses, diserap oleh akar mineralnya, kemudian tumbuh menjadi daun, tumbuh menjadi buah, kemudian masuk ya di dalam inti sel kehidupan kita, dan kemudian bertemulah sel sperma dengan sel telur di dalam rahim ibu. Kemudian dibentuklah kita menjadi manusia yang sempurna. Tapi kita sampai hari ini tidak pernah tahu buat apa aku dibentuk menjadi yang seperti ini. Kenapa Tuhan ciptakan anak telinga? Lama kita nggak ngerti anak telinga ini fungsinya buat apa ya? Kok pakai jendil-jendil di sini? Kenapa Tuhan ciptakan tubuh saya kok ada bempernya? Ada bempernya. Dulu kita juga nggak ngerti. Setelah kita tahu, subhanallah, kalau nggak ada bemper sulit kasih bemper. Betul? Semua nggak ngerti, baru ngerti kemudian.
Ketika kita berkaca di depan cermin, coba selidiki dari mulai atas sampai sini. Subhanallah, semuanya Allah ciptakan ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada yang sia-sia. Ya, jangan berteriak seperti itu. Kalau begini, ya Allah, kenapa tidak dulu saya jadi turab saja, jadi tanah saja? Kenapa Engkau bentuk menjadi yang seperti ini? Karena ketika sudah dibentuk yang seperti ini, kemudian tidak bisa menggunakannya, itu menjadi suatu bencana yang amat sangat besar.